Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu dengan tema kita hari ini terkait dengan waspada perundungan pada anak. Tadi kita sudah bicara ya soal kondisi perundungan di Bengkulu seperti apa dan masih banyak. Nah, kali ini kita akan bahas soal pelaku perundungan. Kalau soal pelaku perundungan ini memang kebanyakan mayoritas itu karena berasal dari keluarga yang broken home atau seperti apa, Bang Febri? Ya, kalau untuk pelaku ya, sebenarnya kita nggak bisa menjudgment berasal dari keluarga yang broken home atau tidak. Karena tiap individu atau anak misalnya yang melakukan perilaku bullying itu ya, atau perundungan, itu memiliki akar permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi bisa kita lihat terkait tentang kebutuhan si individu tersebut. Menilik teori dari kebutuhan manusia ya, bahwa ketika individu itu sudah dipenuhi kebutuhan fisiologisnya ya, misalnya makan, minum ya, tidur, tapi ada kebutuhan psikologis yang lain yang harus dipenuhi, misalnya rasa aman. Nah, ini salah satu juga faktor yang menjadi individu itu melakukan perilaku bullying. Misalnya ketika individu tersebut atau anak ya di rumah tidak memiliki rasa aman nih, atau misalnya bahkan di rumah dirundung secara tidak sadar mungkin oleh orang tuanya. Sering dikatakan misalnya dengan kata-kata yang membuli, misalnya anak tak berguna misalnya, atau bisanya main aja gitu ya. Itu merupakan salah satu kata-kata yang secara tidak sadar membuli anak, sehingga anak merasa tidak aman di sana. Dan pada dasarnya kebutuhan psikologis tidak dipenuhi ya. Dan kalau kita sebut itu afirmasi positif ya, tidak dipenuhi, dan individu ini mencari sebuah afirmasi positif di luar. Ketika melakukan bullying ya, dia merasa setelah melakukan itu teman-teman yang lain menganggap dia hebat misalnya, atau lebih superior, wah hebat nih. Atau bahkan bukan dari keluarga broken home ya, ada beberapa bahkan dari keluarga yang bisa dikatakan sangat-sangat berkecukupan. Karena apa? Kalau kita lihat pergeseran zaman sekarang, di mana teknologi yang sangat berkembang ya, ada yang namanya yang paling berbahaya itu silent treatment. Nah, ketika orang tua ini sebenarnya memberikan apa yang diinginkan anaknya, tetapi tidak dengan kebutuhan psikologis. Misalnya jarang mengajak anak tersebut berbicara gitu ya, karena kesibukan misalnya, atau karena keseringan diberikan gadget, sehingga tidak ada interaksi secara emosional nih dari orang tua ke anak. Dan anak mencari sebuah validitas emosionalnya di luar, dan melakukan tindakan-tindakan bullying atau perundungan tadi. Dan berbagai macam perilakunya sebenarnya ya, mulai dari misalnya tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan verbal, tapi melakukan tindakan cyber misalnya kan, mengupload foto temennya yang sedang yang sedang bermasalah misalnya, atau melakukan komen negatif ya, dan lain-lain seperti itu. Jadi akar permasalahannya memang kompleks ya. Kita lihat dulu dari individu yang melakukan tersebut. Tapi kayaknya kalau soal yang terakhir tadi yang Abang bahas ya, terkait dengan mungkin peran orang tua yang kurang emosional terhadap anaknya karena sudah sibuk sendiri ya, masing-masing main handphone, itu juga berpengaruh ternyata ya pada perilaku sang anak. Tapi sebenarnya untuk perundungan sendiri ini bisa menular nggak sih Bang? Karena kan sekarang itu banyak sekali ya anak-anak yang memang ikut merundung karena ikut-ikutan, cari aman gitu ya, daripada saya dibully, mending saya yang membuli, seperti itu. Ya, tentunya ya, karena kalau kita lihat dari perkembangan ya, khususnya anak remaja nih, mungkin kalau dewasa sudah bisa memilih jalannya masing-masing bahasanya ya. Kalau untuk anak nih, anak dan remaja khususnya, itu kan masih di fase individu ini mencari sebuah kenyamanan atau keamanan dari teman-temannya. Jadi banyak beranggapan ketika anak ini nggak ikut nih, nanti saya bakal yang akan dirundung nih. Jadi paling tidak ketika individunya tidak melakukan perundungan,
ikut ini menyaksikan saja misalnya, atau ikut tertawa saja misalnya, dan secara tidak sadar ketika anak atau individu remaja tersebut tidak tidak melakukan sebuah tindakan yang membantu, itu juga termasuk tindakan bullying seperti itu. Jadi Karena sekarang tuh juga banyak dijadikan film juga ya Iya. kan terkait dengan kasus perundungan. Kalau nggak dia yang membuli, dia tidak membantu ya, Iya. jadi penonton saja. Padahal itu tindakan yang salah ya. Bang. Iya, betul Dan sekali. bisa berlanjut kebiasaan buruk tersebut. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang sebagai korban pembuli nih, ini bisa dikenali nggak Bang? Mungkin gejala dari sang anak sendiri, dari sikap mungkin ya, karena sekarang tuh pembuli sudah pintar-pintar semua ya, mereka kadang membuli tidak secara nonverbal tapi tidak meninggalkan bekas seperti itu ya, dan juga mencari tempat yang aman. Itu gimana? Ya, kalau dari sisi korban nih, tentunya ini yang harus menjadi PR kita, misalnya orang dewasa atau orang tua atau pengasuh dari anak atau remaja atau bahkan dari teman nih misalnya. Nah, biasanya ada sebuah tanda yang paling terlihat dari pola perubahan perilaku. Setiap anak atau individu beda-beda ya. Dimana yang paling sering terlihat adalah ketika misalnya si anak nih atau si individu ini mulai menarik diri dari lingkungan yang biasanya ceria, misalnya kok akhir-akhir ini sering mengurung diri di kamar misalnya, atau yang biasanya memang agak pendiam misalnya, tetapi ada sedikit terlihat bagaimana si individu ini menarik diri di lingkungan sosial, tidak tertarik nih pada kegiatan sosial misalnya, tidak tertarik pada ngobrol gitu ya. Dan yang terlihat juga ketika ada perubahan emosional. Misalnya kenapa si anak ini atau individu ini kok berubah menjadi lebih temperamen misalnya, atau lebih emosional misalnya, atau lebih sangat-sangat ekspresif dengan sebuah kejadian. Nah, itu menjadi sebuah sinyal sebenarnya, sinyal bagaimana ada perubahan perilaku, dan mungkin salah satunya ada sebuah tindakan bullying atau perundungan sebelumnya. Berarti sebenarnya orang tua nih yang paling tahu sikap anak itu Iya. berubah atau tidak gitu ya. Betul. Atau Makanya orang kalau terdekat. misalnya anak-anak tuh pulang sekolah, nak tadi ngapain aja gitu, itu Iya. salah satu contoh kita mencegah gitu ya Bang ya. Iya, Oke, benar kami akan jeda kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.